Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Lalu lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam pemahaman. Kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Muyassar jilid ketiga, termasuk bab besar yaitu mansubatul asma, isim-isim mansub. Silakan dibuka di halaman. Disebutkan mansubatul asma ini bab besar, artinya isim-isim yang mansub. Ada sekitar 12 macam isim mansub, 47 ya. Dibuka halaman 47 di bab isim-isim mansub. Qala mu'allif rahimahullah, mansubatul asma, isim-isim mansub. Mansubatul asma'i hiya asma'un mutasarrifatun wa ghairu mutasarrifatin takhda'u ila halatin nasbi. Ya. Wal mansubatu hiya, isim mansub adalah isim-isim yang dia boleh jadi mutasarrif, punya tasrif ya. Wa ghairu mutasarrifah, boleh jadi enggak punya tasrif. Ya, jadi ada dua golongan isim mansub, ada yang punya turunan, punya tasrif, ada yang ghairu mutasarrifah, ada yang tidak punya tasrif ya. Tukhda'u ila halatin nasbi. Dan kemudian di tukhda'u ila halatin nasbi, dan diposisikan sebagai dalam kondisi atau keadaan nasab, diposisikan dalam keadaan jabatannya posisinya sebagai isim ya. Fal mansubatu hiya, isim-isim mansub yaitu ada 12 di sini. Apa saja isim-isim mansub yang 12? Kita lihat. Ya. Kita langsung masuk poin-poinnya. Yang pertama ada maf'ul bih, objek. Ya, misalnya kita bilang jaa kataba Muhammadun ya Qur'anan, atau kataba Muhammadun risalata, gitu ya. Muhammad menulis surat. Yang kedua maf'ul mutlaq, ya isim mansub juga. Dia fungsinya penegasan di antara fungsinya, yaitu contohnya misalnya fasbir sabron jamila, maka sabron merupakan maf'ul mutlaq dari isbir, penguat, penegasan, bersabarlah, sungguh-sungguh bersabar. Kemudian maf'ul li ajli, dia berkaitan dengan alasan berbuat sesuatu. Misalnya shallaitu imanan billahi, shallaitu imanan billahi, aku salat karena iman kepada Allah. Maka iman ini merupakan maf'ul li ajli, mansub ya. Ingat lagi bahas isim mansub. Tadi maf'ul mutlaq juga isim mansub ya. Baik, kemudian maf'ul fi. Maf'ul fi itu nama lain dari kata keterangan ya. Cuma bedanya dengan dzaraf. Kalau dzaraf itu lebih luas cakupannya. Dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, bisa mabni. Tapi kalau maf'ul fi ini sudah khusus yang mansub ya, mu'rab, bukan mabni. Khusus yang mu'rab, mansub saja. Seperti yauma, amama, dan seterusnya ya. Yauma, apalagi semana itu, sanata ya, dan seterusnya. Maf'ul fi kata keterangan tempat atau waktu. Misalnya sholaitu yaumal jumu'ati, aku sholat pada hari Jumat, maka yauma merupakan maf'ul fi. Kemudian ada wajib dibaca mansub tadi ya, yauma, karena dia isim mansub. Keulangannya isim mansub. Yang kelima maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu dia ada isim mansub terletak setelah huruf waw. Nah, wawunya artinya bukan dan, tapi artinya kebersamaan. Dan setelah wawunya harus mansub. Contohnya misalnya saro fulanun wa guru basyamsi. Seorang itu berjalan wa guru basyamsi, bersamaan dengan terbenamnya matahari. Maka wa, ini huruf namanya wawul ma'ah atau wawu ma'iyah,
setelahnya ada guruba, gurub, ini harus dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah karena ada makna kebersamaan. Bersamaan itu pula bersamaan dengan terbenamnya matahari. Baik. Kemudian ada istisna. Istisna ini syaratnya ketat ya. Tidak sembarang isim terletak setelah illa lalu dikatakan istisna atau mustasna pengecualian, tidak. Sekali lagi kaidahnya tidak setiap jika ada illa ya atau ghairu atau siwa lalu terutama illa ya yang paling sering tidak selalu setelah illa itu istisna kasusnya atau mustasna kedudukannya enggak. Tergantung syarat dan ketentuan yang berlaku. Contoh yang jelas-jelas yang mustasna adalah misalnya ya jaa jaa muslimuna illa Zaidan. Nah, itu baru tepat. Kaum muslimin telah datang kecuali Zaid. Ya, nanti dibahas syarat dan ketentuannya. Maka Zaid ini harus dibaca mansub sebagai mustasna pengecualian. Berikutnya ada hal. Hal itu isim mansub fungsinya menjelaskan keadaan dari objek ataupun subjek biasanya. Contohnya dalam ayat Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Maka mukhlishina di situ hal, dia menjelaskan keadaan bagaimana sih kondisinya orang-orang mereka itu beribadah itu gimana sih mereka beribadah kepada Allah kondisinya kondisinya dalam kondisi memurnikan mengikhlaskan ibadah tersebut. Maka mukhlisina itu hal yang mansub dalam bentuk jamak mudzakkar salim sehingga tanda mansubnya dengan ya. Tamyiz ini mirip hal, dia menjelaskan juga fungsinya, tapi bukan menjelaskan keadaan, tapi menjelaskan kalimat yang masih samar, masih ngegantung bahasa anak, kalimatnya masih ngegantung. Walaupun sudah sempurna, tapi maknanya masih menggantung. Contoh, ishtaraitu kilo goroman. Aku beli 1 kilogram. Lalu penjualnya bilang, tanya lagi, beli 1 kilogram apa? Mas, Mbak, gitu kan, Bu, Pak. Maka dijawab misalnya apa? Burtukolan. Jeruk maksudnya. Oh, baru dipahami sehingga maka burtukolan itu adalah tamyiz, ya. Nah, kemudian tamyiz juga ciri khasnya berkaitan dengan takaran atau selain takaran ya, yaitu ada bilangan-bilangan, ya. Bilangan itu juga termasuk tamyiz itu ya. Ada bilangan-bilangan. Baik. Yang ke-9 munada. Munada itu seruan, panggilan. Jadi diseru. Misalnya pakai menggunakan ya ya. Alat bantunya, alat nidanya yaitu ya, alat panggilnya. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Maka Rasulah itu mansub sebagai munada. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Yang ke-10 khabar kana isim ina ini sudah dibahas di isim-isim marfu ya. Cuma ini dibahas ulang versi pasangannya. Kalau di isim marfu yang dibahas itu isim kana dan khabar inna. Kalau di isim mansub yang dibahas khabar kana dan isim inna. Kebalikannya atau pasangannya. Khabar kana ya banyak ya. Misalnya kanallahu ghafuron rahiman. Maka ghafuron sebagai khabar kana. Isim inna juga banyak. Misalnya innallaha sami'un alim. Maka Allah sebagai isim inna mansub. Yang terakhir ada tawabi. Tawabi itu artinya pengikut. Ngikut ya, ada 4 biasanya. Naat, taukid, badal, dan atof. Naat contohnya sifat ya, yang mansub. Berarti sebelumnya mansub, ngikut, maka sifatnya jadi mansub juga. Misalnya jaa kataba Muhammadun risalatan ya jayyidatan atau jadidatan. Ya, Muhammad menulis sebuah surat yang baru ya atau yang bagus tadi yang indah. Maka jayyidatan atau jadidatan setelah kata risalatan itu namanya naat sifat. Harus ngikut mansub kepada objeknya tadi ya risalatan. Berikutnya taukid. Taukid itu bisa menggunakan lafadz ya. Misalnya kulluhum. Nah, bisa juga menggunakan ajma'in ya contohnya pada redaksi sholawat wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Nah, ajma'in itu namanya taukid. Ya, menegaskan dari kata sohbi. Sohbi artinya para sahabat. Ditegaskan lagi semuanya. Ajma'in, semua para sahabat. Gitu ya.
Kemudian badal ini kasusnya yaitu artinya kalau kalau taukid tadi kan penegasan. Kalau badal itu artinya mengganti. Badal artinya mengganti lafaz. Contoh, qala al-Imamu al-Bukhari. Imam Bukhari berkata, maka al-Bukhari itu merupakan badal dari kata imam. Karena imam sendiri itu sudah kedudukan ya, yaitu fa'il kan. Nah, kemudian al-Bukhari sebagai badal, pengganti dari al-imam. Maka harus dibaca marfu juga sebagaimana dibacanya al-imam marfu dengan akhiran dhammah. Yang terakhir atof. Atof ini pengulangan. Ya, misalnya jaa Muhammadun wa Aliyun wa Zaidun wa Imranu wa Ukasyatu dan seterusnya diulang kalau awalnya itu marfu, marfu semua. Kalau awalnya mansub, mansub semua. Contoh tadi yang marfu ya, yang mansub misalnya apa? Misalnya laqitu Muhammadan wa Zaidan wa Imrana wa Ukasyata wa Aisyata dan seterusnya. Aku berjumpa dengan tadi ya. Aku menjumpai siapa tadi? Muhammad, Zaid, maka kalau Muhammadannya nama pertama, objek pertama dibaca mansub, maka setelah waw itu namanya atof. Atof pertama, atof kedua, atof ketiga, waw, waw, waw itu, maka harus sama i'rabnya seperti sebelum waw. Baik ya, mungkin demikian dulu pengantar isi-isi mansub. Allahu a'lam. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.